Ya. Terputus ya. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu guru yang saya muliakan dan saya hormati, terima kasih alhamdulillah kita bertemu pada siang hari ini menjelang pagi menjelang siang. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam akan kita kirimkan kepada pemimpin Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Sebelum saya menjelaskan materi, mukadimah kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mau baca Quran dulu? Surat pendek. Ibu baca Quran dulu. Surat apa saja? Jadi kita persilakan kepada ibu membaca surat yang bisa dihafaz sebagai pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, min syarri nas. Terima kasih ibu yang sudah bacakan Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan saya hari ini adalah pembahasan kita mengajar muslim adalah pembahasan akidah. Tahu kalau di sekolah-sekolah lain orang sudah ikut beberapa guru pelatihan ibu itu memang saya menjelaskan masalah fikih. Fikih itu adalah berkaitan dengan hukum Islam. Kalau akidah itu adalah dasar pokok antara keyakinan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan akidah adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan pasal-pasal yang terpenting karena mencakup perputaran poros hidup bagi seorang muslim dengan secara kesempurnaan. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa mengenal Allah dan bisa betul-betul yakin adanya Allah, maka ini adalah penjelasan yang dituliskan oleh para ulama kita agar betul-betul memantapkan iman kita dengan Islam. Para ulama menyatakan al-muslimu yu'minu billahi ta'ala bima'na annahu yusaddiqu biwujudi rabbi tabaraka wa ta'ala. Para ulama mengatakan orang Islam itu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna bahwasanya betul-betul dia membenarkan adanya Rabb Tabaraka wa taala. Membenarkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla Fatiris samawati wal ardh. Bahwasanya dia meyakini bahwa satu-satunya Allah adalah pencipta langit dan bumi. Kemudian alimul ghaib wa syahadah. Dan dia orang Islam itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengetahui perkara yang gaib, perkara yang tidak nampak dan perkara wasyahadah, perkara yang nampak. Jadi Allah mengetahui perkara yang tidak nampak dan Allah mengetahui perkara yang tampak. Perkara alam gaib misalkan, kalau manusia tidak tahu, tapi Allah tidak tahu. Atau manusia tidak mengetahui kapan tahu meninggal, tapi Allah sudah tentu, Allah sudah tahu. Dan Allah itu Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang tampak. Kemudian Rabbu kulli syai'in wa malikuhu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah kulli syai', yaitu mengetahui perkara yang tampak, mengetahui perkara yang tersembunyi, segala sesuatu. Wa malikuhu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki la ilaha illa huwa. Tidak ada ilah kecuali Dia. Tidak ada Tuhan yang lain illa huwa. Allah satu-satunya. Kata para ulama, wa la rabba ghairuhu, dan tidak ada Rabb melainkan Dia. Wa
Allah itu Jalla wa Ala, ya. Maha suci, wa ala mausuf bikuli kamal. Allah itu mausuf disifatkan dengan segala bentuk kesempurnaan. Ya, Allah itu sempurna. Munazzah an kulli nuqsan, dan Allah itu dimuliakan dari segala bentuk-bentuk kekurangan. Jadi Allah sempurna dan Allah dimuliakan, dan Allah itu disifatkan dengan segala bentuk keindahan. Allah itu disempurnakan dari segala bentuk kekurangan. Allah tidak pernah kurang dan Allah itu sangat sempurna. Ini merupakan ada dalil tentang bagaimana cara kita berpikir secara logis bahwasanya adanya Allah. Maka para ulama menentukan ada dua dalil. Ada dalil nakli tentang Quran, ada dalil akal. Ya. Ini pembahasan yang panjang, cuma saya singkat saja nanti. Kita masuk dalam bab nakal, dalil tentang adanya Allah. Yang pertama, dalil nakal tentang mendorong seorang muslim betul-betul meyakini adanya Allah. Bahwasanya itu para ulama mengatakan, Asy-Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi dalam mengutip kitabnya ini, dan mengatakan ikhbaru ta'ala bin nafsi an wujudihi wa an rububiyyatihi khalqi wa asma'i wa sifatihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang dirinya, Allah mengabarkan tentang dirinya sendiri bahwasanya Allah itu ada. Dan Allah juga mengabarkan tentang dirinya bahwa Allah itu adalah Maha Kuasa karena Allah pencipta, dan Allah mengabarkan tentang dirinya bahwa Allah memiliki nama-nama yang sifat. Ibu bisa lihat nanti dalam Quran itu, bisa pulang, bisa cek dalam surah Al-A'raf ayat 45. Ya. Itu Allah sendiri mengatakan, memuji dirinya sendiri, mengatakan bahwa Allah itu pencipta. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah itu adalah yang menciptakan langit dan bumi. Coba ibu ya. Allah menciptakan langit dan bumi berapa hari? Kalau kita ditanya nanti, Allah ciptakan bumi berapa hari? Kita tidak bisa pakai logika. Cari Quran, surat Al-A'raf ayat 45. Itu segini bahan perdebatan. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi itu fisik tadi ayat 6 masa 6 hari saja. Ya, surah Al-A'raf itu. Thumma stawa 'alal 'arsy. Kalau kita ditanya Allah itu di mana? Ini akidah seorang muslim. Ibu bisa jelas teori Allah itu di mana? Seorang muslim itu dilarang itu mengatakan Allah di mana-mana tidak boleh. Kalau Allah di mana-mana itu adalah definisi bahwa Allah itu kuasa, ilmunya di mana-mana saja. Tapi secara zatnya Allah beristiwa di atas arsy. Ya. Jadi kalau ada tentang istilah ini jadi bang Allah itu di mana-mana, mana agama Islam tidak beda. Allah di atas arsy. Keyakinan seorang muslim itu di atas arsy. Surat Al-A'raf itu ayat 45 itu sudah pakai. Ya. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi 6 masa 6 hari, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Lalu beristiwa di atas arsy, kata Allah sendiri mengatakan yughshil laila wan nahara yatlubu hisab. Lalu Allah punya kuasa, dia menutup malam dan siang yang cepat. Ya. Allah punya kuasa menutup malam dan cepat. Kemudian Allah mengatakan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakharati bi amrihi. Lalu Allah di atas arsy, Allah menggambarkan, menjelaskan juga Allah tidak menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan, Allah menciptakan bintang-bintang. Musakharati bi amrihi. Jadi semua itu Allah menentukan beredar itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu akidah seorang muslim harus meyakini sesuai Quran Allah di atas arsy. Kalau Allah di mana-mana itu berdasarkan ilmunya, zatnya di atas arsy. Ya, itu akidahnya. Kemudian Allah sendiri mengatakan ala lahu khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya pencipta, Allah itu adalah satu-satunya segala bentuk, segala urusan perintah, tabarakallahu rabbul alamin. Itu surah Al-A'raf ayat 45. Kemudian itu keyakinan seorang muslim itu Allah juga abadikan sebagaimana itu ada dialog, ya. Dialog antara Allah dan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Allah memanggil Nabi Musa di sebuah lembah di sekitar pohon di tanah yang suci, ya.
pribadinya dalam surat Al-Qasas ayat 30. Allah mengatakan, kata Allah mengatakan, ya Musa, ya kata Allah, ya Musa, ini anallahu rabbul alamin. Allah memanggil Musa yang tandus yang berkali, wahai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Rabb semesta. Kemudian dalam surat Taha ayat 14 juga Allah mengatakan, ya Musa, ini ya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqim as-salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, ya. Tidak ada ilah. Jadi kalau dalam Quran itu kalimat la ilaha kasrah, itu orang mengartikan tidak Tuhan yang lain kecuali Allah, ya. Di sini menggunakan kalimat kasrah la ilaha, innani anallah la ilaha, ya, menartikan illa ana di sini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'buduni, maka beribadah saja kepada Allah. Wa aqimis sholata li dzikri, lalu dirikanlah sholat untuk mengingatku. Zaman Nabi dulu sudah diperintahkan sholat, tapi sholatnya bukan seperti kita, berbeda-beda. Ya. Itu surat Al-Qasas ayat dengan surat Taha. Nah, kemudian para ulama juga menjelaskan definisi ayat tentang surat Al-Hasyr ayat 22, 23, 24 itu. Allah sendiri yang mengagungkan dirinya, ya. Allah membesarkan dirinya, mengagungkan dirinya dengan nama-namanya. Itu surat Al-Hasyr ayat 22, 23, 24. Allah mengatakan, huwallahu allazi la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan, ya, dialah Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia saja, ya. Tidak ada ilah, menafikan tidak Tuhan kecuali ilah Dia. Huwa alimul ghaib wasyahadah. Dialah Allah yang mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang tampak, ya. Huwa Rahman Rahim. Dialah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini kalau nanti bebas berikutnya kita jelaskan makna Ar-Rahim Ar-Rahim. Rahman Rahim itu beda. Kalau Rahman itu sifatnya sifat yang luas, Rahim sifatnya yang bersambung. Ya, kalau Rahman ini Allah kasih seluruh makhluk. Kalau Rahim itu hanya khusus bagi orang Islam. Ya. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat berikutnya, huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamul mu'min. Dialah adalah Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, al-malikul quddus. Allah itu maha suci, as-salam. Allah itu maha sejahtera, ya, mukmin, ya, maha melihara. Al-Aziz, Allah maha perkasa. Al-Jabbar, Allah itu maha kuasa. Al-Mutakabbir, Allah itu maha sangat kebesaran, ya. Subhanallah amma yusyrikun. Jadi Allah mengatakan maha suci Allah dari apa-apa yang orang musyrik persekutukan. Jadi Allah sudah menentukan ini. Ayat ini menggambarkan tidak boleh orang mukmin setelah dia bertauhid lalu dia membuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak boleh lagi menafsirkan Allah dengan nama-nama yang lain kecuali nama yang sudah ditentukan oleh Allah sendiri dalam Quran. Kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan huwallahu al-khaliqul al-bari musawwir. Dialah Allah yang menjadikan, yang menciptakan, al-bari, yang menciptakan, al-musawwir, yang membentuk rupa, ya, bentuk rupa begini. Ini Allah bentuk sudah rupa. Lahul asmaul husna, dan Allah memiliki nama-nama yang indah. Yusabbihu lahu ma fis samawati, dan Allah itu maha suci apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Huwal azizul hakim. Dia adalah Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Nah, itu dalil tentang sifat dan nama. Sudah jelas saya jelaskan bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Tidak boleh seorang mukmin atau mukminah menafsirkan lagi Allah itu yang lain. Allah di atas arsy. Kemudian Allah menggabungkan dirinya dan Allah memiliki nama-nama dan tidak ada Tuhan kecuali Allah satu-satunya. Dari yang berikutnya itu para ulama menentukan itu adalah perkataan Allah ketika Allah sendiri memuji dirinya. Itu dalam surah Al-Fatihah kita sering baca maknanya itu Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanur Rahim. Maliki yaumiddin. Allah menguasai hari pembalasan. Ini Allah sudah menentukan sendiri. Allah memuji dirinya sendiri. Kemudian itu di dalam khutbah-khutbah kami juga itu sering kita mengatakan itu bahwa
inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Allah sendiri mengatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 92, sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu saja, dan satu umat saja, satu keyakinan. Wa anna rabbukum, dan aku adalah Tuhan kalian, Allah, fa'budun, maka beribadah kepada Allah SWT. Kemudian di dalam surah Al-Mu'minun ayat 56, Allah sendiri juga mengatakan wa anna rabbukum fattaqun. Saya adalah Tuhan kalian, maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama mendefinisikan, menjelaskan kalau sekiranya ada Tuhan dan ada dua, Allah itu sendiri membantahnya dalam Quran. Nah, para ulama menjelaskan ini, kalau seandainya itu di dunia itu ada dua Tuhan, maka itu ada masalah besar. Dalilnya itu adalah surah Al-Anbiya ayat 22, Allah mengatakan begini, "Lau kana fihi ma'alihatun." Andaikan saja di dunia itu di fihi langit dan bumi itu ada satu Tuhan, ada Tuhan yang lain, illallah, beda selain Allah, kata Allah, la fasadata, maka bumi dan langit itu akan binasa. Fasubhanallah dan amma yasifun, maka maksudnya Allah Rabbul Arsyil amma yasifun, dari apa-apa yang manusia sifatkan. Jadi Allah itu satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau andaikan ada Tuhan dua, maka yakinlah kata Allah, Allah sendiri mengatakan langit dan bumi itu akan binasa. Itu dari tentang ayat-ayat yang kaitannya adanya Allah dan Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, bagaimana kita bisa mengetahui adanya Allah? Para ulama juga menentukan ada beberapa dalil dari nakli. Yang pertama adalah bagaimana kalau kita meyakini adanya Allah juga, adanya Allah. Para ulama mengatakan itu adanya khabar. Khabar itu ada min mi'ati wa arba'ina wa ishrina apa min anbiya mursalin wujudillah. Ada khabar bahwa yang menyampaikan kita kabar itu rupanya adanya Allah, ada 124.000 nabi dari kalangan nabi dan para rasul. Jadi kalau kita beriman hanya 25 nabi saja yang ada di Quran, tapi nabi itu banyak, 124.000. Kita hanya sebatas meyakini itu saja. Jangan lagi kita pergi cari tahu siapa ini nabi yang ini satu. Kalau kita akan cuma kita meyakini saja sebatas yang disampaikan oleh Nabi SAW ada 124.000. Nama-nama itu tidak disebutkan, hanya kita meyakini sebatas itu saja. Kemudian itu para nabi itu mengabarkan itu tentang adanya Allah, dan juga para nabi itu mengabarkan tentang adanya maha kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam ini seluruhnya. Kemudian itu dari 124.000 nabi mengabarkan tentang adanya pencipta, adanya tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan juga tindakan Allah. Jadi kalau kita lihat gempa, terjadi fenomena di mana ada meteor jatuh, itu ada gambar semua diberitakan oleh 124.000 dari kalangan Nabi Rasul. Gitu. Kemudian itu dari mana kita bisa mengetahui adanya itu nama-nama? Itu juga dari khabar dari 124.000 Nabi. Adanya khabar tentang adanya nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian para ulama mengatakan, wa ma minhum min nabiyyin wa rasul, tidaklah di antara nabi-nabi itu dan rasul, kata para ulama, illa wa qad kallama Allah taala law ba'atha ila rasulan aw alqa fi ruhihi. Terkecuali Allah sudah berbicara dengan dua sama. Allah sudah berbicara atau Allah mengutus kepada nabi-nabi itu sebagai seorang rasul, atau Allah memasukkan dalam nabi rasul tadi disebut dengan ruhi. Ruhi itu adalah memasukkan hati dan pikiran akal, dan itu merupakan sebuah ketetapan kekuatan bahwasanya itu adalah kalam Allah dan wahyu Allah kepada nabi tersebut. Dipahami ya? Bahwasanya kita mengatakan adanya Allah dan adanya itu dari 124.000 nabi dari zaman dulu. Ya. Kemudian itu fa'ikbaru hadzal adal kabir wa safqatul khaliq wa khasat wa khulaq wa khalasatil bashar. Dengan adanya jumlah yang besar itu dari kalangan para nabi dan rasul, itu datang ya merubah akal manusia. Merubah akal manusia itu karena kedustaan manusia, karena mereka kedustaan manusia karena melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan nabi datang ini adalah merubah bentuk penyempurnaan akal untuk kita beriman kepada Allah. Contoh saja,
orang yang sudah tetap Al-Quran, cuma kadang-kadang masih lalai. Jadi tujuan Nabi Rasul itu datang itu merubah bentuknya akal bagaimana adanya Rabb untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jinna wal insa illa yaqulun. Tidaklah Allah dipenuhi manusia hanya beribadah saja. Ibadah itu bukan berbuat saja, tapi kerja segala sesuatu itu aktivitasnya adalah untuk tiket bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kebesaran manusia itu merubah sesuatu yang dimiliki apa yang sudah kita maklumah, sebagaimana juga manusia itu berubah sesuatu kesepakatan yang banyak. Yang banyak berubah-ubah tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka para nabi datang itu fa ikhbaruhum bima la ya'lam. Nabi datang itu mengabarkan kepada manusia dan suka berdosa tadi. Kenapa manusia itu mengabarkan segala sesuatu perkara gaib yang manusia sendiri tidak mengetahui? Contoh, Tuhan sering meyakini bahwa melalui mimpi ada fenomena biar karena dia sudah mimpi. Orang mimpi, tapi perkara gaib dia tidak pernah tahu. Atau misalkan, mohon maaf yang terjadi, ada uang hilang atau pergi di tukang mawe. Pernah yang mawe? Pakai mawe atau mau putih. Lihat, mohon maaf ini masalah akidah ini bahas ini. Bahwasanya perkara gaib dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Nah, bahkan Nabi mengatakan itu, man ata arafan fasa'alu anasyad lam tuqbalu selama ba'ina lain. Sudah jelas Allah itu menentukan baik. Kalau ada orang masih meyakini adanya tahu perkara yang gaib lagi, dia datang lalu dia menanyakan perkara yang gaib, maka kata Nabi lam tuqbalu selama arba'ina lain. Allah tidak menerima sholatnya selama 40 malam. Jadi kalau sudah beriman kepada Allah, jadi akhirnya Allah betul-betul mengetahui perkara yang gaib, yang lain tidak bisa tahu. Lalu kalau masih meyakini ada orang pintar misalkan menurut orang gaib, kalau datang masih meyakini tanya lagi, maka kata Nabi lam tuqbalu sholatu arba'ina lain. Maka Allah tidak menerima sholat seorang hamba itu selama 40 malam. Gitu. Ini kalau dia belajar kita gitu. Kalau bahasa fikih tadi memang hukum-hukum. Kalau ini adalah sumber. Ya. Nah, kemudian para ulama mengatakan kabar itu datang untuk merubah manusia itu karena manusia tidak pernah benar. Ya. Kemudian mereka tidak memiliki kekuatan kebenaran dan keyakinan. Nah, dan para nabi itu adalah para ulama mengatakan bikhtiyar al-bashar wa tuhur nufusan. Para nabi dan rasul itu adalah manusia yang paling suci jiwanya, akalnya paling jernih, wa asdaqihim haditsan, dan mereka itu paling jujur ucapannya. Beda dengan manusia itu kadang-kadang tukar-tukar sedikit pokok-pokok ya. Kalau para nabi dan rasul itu jujur, ya jujur 100%, tidak pernah bohong. Itu. Lalu bagaimana juga kalau bisa mengetahui adanya Allah Subhanahu wa taala? Rupanya tadi ada dalil nakal adalah kalau orang mengatakan iman rubala'i minal basyar adalah iman yang orang-orang mendapatkan ujian dan bala. Ya. Lalu dari kalangan manusia, lalu mereka meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Contoh kalau orang-orang mendapat ujian itu bencana, kan rata-rata langsung kembali ke masjid, rata-rata langsung berpikir ini mungkin kosong sebanyak dosa. Itu ada fitrah. Boleh meyakini bahwa mendatangkan bencana itu adalah Allah dari banyak kalangan. Ya. Jadi meyakini adanya Allah itu juga ada dari nakal. Kalau ulama yang tentu adalah iman rubala'i. Orang-orang imannya orang-orang mendapat ujian dari kalangan manusia dan mereka yakin adanya Allah Subhanahu wa taala dan mereka beribadah kepada Allah dan mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama mengatakan kebiasaan manusia itu datang dengan satu kejujuran, dengan dua kejujuran, apalagi ya banyaknya golongan dan umat yang membicarakan kebenaran itu, kemudian banyak minan nas yang tidak bisa dihitung dari jumlah manusia. Banyak berita tentang adanya Allah itu betul-betul meyakini adanya Allah. Satu saja untuk kita bagi banyak ini dunia ini. Adanya Tuhan, adanya Allah, adanya kita lagi dan bumi. Nah, adanya itu memberitahu adanya iman balai itu, mereka menyaksikan adanya akal dan fitrah tentang kebenaran apa yang mereka imani. Setelah dapat ujian, cobaan, lalu mereka beriman dan mereka mengabarkan betul-betul ujian yang Allah berikan ini betul-betul adanya Allah tentang kabar, maka mereka beribadah kepada Allah dan juga mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang keempat itu adalah yakin tentang adanya Allah Subhanahu wa taala adalah selain Quran
kemudian ikhbar malayi minal ulama. Ya, itu kabar dari orang-orang berilmu di antara para ulama. Mereka yakin tentang adanya Allah, tentang adanya sifat-sifat Allah, dan juga tentang adanya kekuasaan Allah yang terhadap segala sesuatu, meyakini tentang kemampuan Allah untuk segala sesuatu, dan itu semua mereka yakin. Lalu para ulama mereka beribadah kepada Allah, mencintai Allah, lalu mereka murka juga orang-orang yang suka mengotak-atik tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saja kita sampaikan tentang dalil adanya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya kita masuk dalam nanti ke depan, kita masuk dalam dalil-dalil akal, menggunakan akal bahwa kita bisa mengetahui adanya Allah atau iman. Ini saya sampaikan, kurang lebih saya mohon dimaafkan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana saghira. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma salli 'ala mujahidin fi Gaza, Allahumma salli 'ala mujahidin fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau diskusi,